Selamat berjumpa semuanya yang akan menikmati malam minggu. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan dan Permaisuri yang pada saat ini mengamati gerak-gerik bintang Han Fan dari kejauhan. Keduanya pada saat ini telah melihat gelagat yang aneh dari sosok Yusuan. Xiao Yan juga pada saat ini bergumam bahwa orang ini sepertinya bukanlah dewa asli. Sosoknya seperti Xiao Yan dan dirinya seharusnya datang ke sini untuk mengambil mayatnya. Permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum dan tampaknya Permaisuri pada saat ini tidak terkejut mengenai hal tersebut. Permaisuri pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan bisa menebak hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ada suatu hal yang Xiao Yan yakini. Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa darah di tubuh klon dewa asli milik Xiao Yan telah digantikan oleh Yusuan. Jika Xiao Yan memperhatikan lebih detail, Xiao Yan bisa merasakan ada kekurangan dan klon dewa asli sedikit lebih lemah. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan tidak meragukan perasaan yang dirasakan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun Xiao Yan dan klon dewa asli telah bersama untuk waktu yang lama. Sementara itu Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan bertanya mengapa Xiao Yan tidak mengambilnya kembali jika ini merupakan suatu kesalahan. Xiao Yan sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh Yusuan. Xiao Yan juga ingin melihat betapa kuatnya darah dewa yang disebutkan oleh Yusuan. Namun jika dirinya benar-benar menerobos ke dewa asli alam leluhur, Xiao Yan juga ingin tahu bisakah Yuan Er tetap menekannya. Permaisuri pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang bisa dirinya tembus selama itu adalah keinginan suaminya. Mereka akan bisa menghabisi Yusuan ini kapan saja. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam karena Xiao Yan tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari Permaisuri sekarang. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih meyakini apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Sesaat setelah itu sebuah cahaya pada saat ini segera melintas di telapak tangan Xiao Yan. Slip batu giok yang pada saat sebelumnya diberikan oleh Yusuan pada saat ini mulai diperiksa oleh Xiao Yan. Xiao Yan melesatkan kekuatan spiritualnya ke dalam selip batu giok dan beberapa informasi rumit mulai mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Xiao Yan pun lanjut bergumam bahwa Xiao Yan tidak tahu apakah informasi tentang penggunaan api untuk menempa darah di selip batu giok ini benar atau salah. Jika dianalisis dari sudut pandang pengobatan, metode penggunaan api untuk menempa darah ini tidaklah rumit, sementara untuk benar dan salahnya rasanya hal tersebut masih belum bisa untuk dipastikan. Informasi ini tampaknya juga memang benar tetapi detailnya terlalu sedikit dan kurang masuk akal. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini langsung menghancurkan potongan batu giok tersebut. Sementara itu Permaisuri pada saat ini sedikit mendekat ke arah Xiao Yan dan bertanya berapa lamakah mereka harus menunggu di tempat ini. Sementara itu di sisi lain di dalam inti dari bintang Han Fan, Yusuan pada saat ini sedang duduk bersila. Saat ini dirinya sedang membuat segel dengan tangannya dan semua warna merah menghilang digantikan oleh warna emas. Bola cahaya berwarna emas pada saat ini meliliti inti bintang dari bintang Han Fan. Yusuan juga pada saat ini bergumam bahwa selama kekuatan bintang dari bintang ini dimurnikan, darah ini pasti akan berevolusi menjadi darah dewa. Saat itu klon dewa asli miliknya akan benar-benar menjadi lebih kuat. Jika dirinya bertemu dengan pria itu lagi, bahkan meskipun Permaisuri mengambil tindakan, dirinya tidak akan bisa menghentikan Yusuan sama sekali. Dirinya juga benar-benar ingin mencabik-cabik klon dewa asli milik pria tersebut berkeping-keping. Yusuan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi dingin ketika bergumam dengan suara yang rendah. Jika Xiao Yan mendengar dan melihat ekspresi ini, Xiao Yan pasti akan merasakan perasaan yang agak familiar. Sosok ini ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa Cimi.
saat Xiao Yan merebut klon dewa asli pada saat itu adalah momen pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan jiwa klan Qimi. Saat itu Xiao Yan tidak akan bisa menandingi jiwa Qimi tanpa adanya bantuan dari dewa jahat dan yang mulia. Jiwa Qimi pada akhirnya dikalahkan dan klan dewa asli juga pada akhirnya berhasil ditangkap oleh Xiao Yan. Kali kedua ketika mereka bertemu adalah ketika mereka berada di jurang alam sejati Xuan Yin. Xiao Yan pada saat itu bertemu dengan klon kedua dari jiwa Qimi, tetapi pada akhirnya klon tersebut dikalahkan oleh Xiao Yan. Tujuan dari jiwa Qimi ini masih untuk mendapatkan kembali klon dewa asli yang dipegang oleh Xiao Yan. Faktanya jiwa Qimi ingin terus-menerus menemukan Xiao Yan untuk membalas dendam berkali-kali, tetapi dengan keberadaan permaisuri di samping Xiao Yan pada akhirnya jiwa Qimi menyerah. Dari awal hingga akhir jiwa Qimi tampil di hadapan Xiao Yan, menurutnya penampilannya benar-benar terlihat sempurna. Jiwa Qimi pun menghela nafas dan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya harus cepat. Orang itu juga sangat licik dan akan sangat buruk jika dirinya mengetahui petunjuknya dan kembali. Begitu selesai berbicara, sosok dari jiwa Qimi pada akhirnya segera kembali membentuk banyak segel di tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut, jiwa Qimi pada saat ini masih terus-menerus tersenyum karena dirinya benar-benar berhasil menipu Xiao Yan. Jiwa Qimi menipu Xiao Yan dengan mengatakan bahwa darah dari klon dewa asli yang berada di tangan Xiao Yan adalah darah dewa manusia. Faktanya darah dewa asli milik Xiao Yan ini berasal dari darah dewa. Selama dirinya memiliki cukup kekuatan bintang, dirinya benar-benar akan bisa menerobos ke dewa asli bintang 8. Darahnya telah ditukar dan jiwa Qimi pada saat ini benar-benar tampak terlihat senang. Selain itu, semua yang dikatakan sebelumnya juga adalah sebuah kebohongan yang sengaja dibuat oleh jiwa Qimi. Bersamaan dengan sosoknya yang berpikir pada saat ini, sosoknya tiba-tiba tersenyum menjadi semakin ganas. Jiwa Qimi lanjut bergumam bahwa dirinya bisa merasakan darah dewa akan segera habis. Jiwa Qimi pada saat ini semakin bersemangat karena momen inilah yang dirinya tunggu-tunggu selama ini. Sosoknya pada saat ini juga kembali teringat kepada Xiao Yan. Setelah dua klonnya dihabisi dan direbut oleh Xiao Yan, sosoknya pada saat ini bergumam bahwa dirinya telah mengumpulkan 100 klon. Sekarang hanya tersisa 98 dan 20 diantaranya terluka parah, 20 diantaranya telah disegel dan masih banyak klon yang ada di berbagai dunia yang tidak bisa datang. Sepertinya klon miliknya masih belum cukup dan dirinya di masa depan harus terus merebut tubuh banyak orang kuat. Kegilaan pada akhirnya melonjak di mata dari jiwa Qimi begitu mengingat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Jiwa Qimi pun menggertakkan giginya dan pada saat ini kembali fokus pada darah emas yang mulai bergejolak. Melihat cahaya keemasan yang terang di bawah mata Yu Xuan pada saat ini seolah-olah menunjukkan ekspresi kerinduan, Yu Xuan kembali berkata jatuhnya permaisuri adalah kesimpulan yang sudah pasti. Selama darah dewa ini mencapai 10%, klon dewa asli miliknya akan dapat menerobos ke alam leluhur. Pada saat itu tiba seluruh dunia sejati Xuan Yin akan berada di bawah kendali Yu Xuan. Begitu selesai berbicara di saat yang sama bintang Han Fan juga pada saat ini mengalami perubahan yang mengejutkan. Area es yang luas runtuh dengan cepat dan angin dingin yang menderuk benar-benar menghancurkan segala hal. Monster-monster yang berada di dalam es pada saat ini meledak dengan raungan yang memekakan telinga. Mereka menyadari adanya keanehan dari bintang ini, tetapi raungan ini tidak dapat mengubah apapun. Kota-kota yang dibangun di bawah es juga pada saat ini benar-benar hancur karena runtuhnya es dalam skala besar. Es yang pada menggumpal juga pada saat ini seketika mencair dan membentuk danau. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak es yang mencair dan membentuk lautan. Semua makhluk yang berada di sekitar juga benar-benar langsung dihancurkan akibat runtuhnya es tersebut. Hampir 80% makhluk di tempat ini musnah. Hanya beberapa orang yang sedikit lebih kuat yang pada saat ini masih bisa bertahan hidup.
Namun meskipun begitu situasi di sini masih belum bisa dipastikan sementara bencana masih terus terjadi, Xiao Yan di kejauhan juga pada saat ini tentu menyadari ada sesuatu yang terjadi terhadap bintang Han Fan. Melihat adanya kehancuran Xiao Yan dan permaisuri pada saat ini menyipitkan matanya, Xiao Yan pada saat ini lanjut bergumam bahwa Xiao Yan ingin tahu apakah semua klan dewa asli di seluruh dunia berlatih dengan cara ini. Jika begitu permasalahannya pantas saja orang ini berkata bahwa dewa asli akan menemui jurang surgawi, mereka akan diincar oleh surga karena telah menentang batas. Hal itu tampak sangat wajar karena dengan cara budidaya seperti ini jika orang yang tamak menelan seluruh kekuatan inti sebuah bintang dengan segala cara, maka ribuan makhluk hidup di sebuah bintang akan menjadi tidak berguna dan mati. Kematian pada titik ini juga akan merusak takdir dan dirinya benar-benar harus dikekang oleh surga. Xiao Yan pada saat ini tidak menyangka bahwa kultivasi dari dewa asli benar-benar akan mengakibatkan hal yang begitu kuat, terlebih lagi hal yang kuat ini juga benar-benar menghancurkan bintang hingga pada akhirnya bintang yang berwarna putih berubah menjadi keabu-abuan. Sementara itu permaisuri pada saat ini menoleh menatap Xiao Yan yang memiliki ekspresi ketidaksenangan. Permaisuri lanjut berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu klan dari dewa asli tidak bertindak seperti ini. Meski ingatan permaisuri agak berbintik-bintik tetapi samar-samar permaisuri masih ingat bahwa klan dewa asli memiliki tatanan klan yang jelas. Setiap bintang tidak boleh dilahap lebih dari 1/5 inti bintangnya. Bintang-bintang yang telah diserap juga akan ditinggalkan segel dari dewa asli untuk mencegah dewa asli lainnya menyerap energi bintang tersebut. Dengan begitu maka dewa asli benar-benar tidak akan menghancurkan bintang yang dirinya serap kekuatannya. Xiao Yan merenung sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Begitu Xiao Yan memikirkan mengenai perkataan permaisuri, Xiao Yan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dari Yu Xuan. Permaisuri juga pada saat ini segera kembali bergumam bahwa sekarang tampaknya orang ini mungkin benar seperti apa yang Xiao Yan katakan. Dirinya bukanlah anggota sesungguhnya dari klan dewa asli. Semua kekuatan bintang dari bintang ini telah menghilang. Dengan begitu maka dalam waktu singkat bintang ini akan segera menjadi bintang yang tidak berguna. Sementara itu kembali ke Yu Xuan yang pada saat ini masih berada di inti dari bintang Han Fan. Bola darah berwarna emas di depan matanya pada saat ini semakin meluas. Namun perluasan ini telah mencapai batasnya dan pada saat yang sama Yu Xuan pada saat ini berniat untuk segera mengambil tindakan. Di sekitar Yu Xuan pada saat ini sudah ada formasi yang telah dirinya buat untuk menyempurnakan apa yang akan dirinya lakukan. Yu Xuan pun tertawa dan lanjut berkata bahwa dirinya akan menggunakan bintang ini sebagai tungku untuk memurnikan darah dewa. Sebuah cahaya bersinar di kegelapan dan garis-garis rumit pada akhirnya seketika mulai terpancar. Sel darah emas yang mengembun secara gila-gilaan pada saat ini segera dikendalikan oleh formasi di sekitar. Yu Xuan juga pada saat ini tampak dipenuhi dengan keringat tetapi pada saat yang bersamaan sosok Yu Xuan pada saat ini tiba-tiba membeku. Sebuah firasat buruk pada saat ini seketika mengguncang pikiran Yu Xuan. Pembentukan darah emas kental di tangannya juga pada saat ini tiba-tiba berhenti dan Yu Xuan pada akhirnya mulai berbicara. Yu Xuan lanjut berkata bahwa dirinya hampir lupa orang itu benar-benar begitu licik. Bagaimana mungkin dirinya pada akhirnya bisa pergi dengan begitu mudah? Mungkinkah dirinya juga telah menyadari ada yang tidak beres dengan klon dewa asli miliknya? Mungkinkah dirinya hanya berpura-pura dan menunggu Yu Xuan untuk menguasai esensi darah ini? Yu Xuan pada saat ini merasa kekhawatiran di dalam hatinya mengenai Xiao Yan yang akan kembali dan mengganggu proses yang sedang dilakukan oleh Yu Xuan. Yu Xuan pada akhirnya sedikit berkonsentrasi sebelum akhirnya Yu Xuan membuat sebuah keputusan. Yu Xuan berkata sebaiknya dirinya menunggu sejenak dan akan keluar untuk kembali mengkonfirmasi.
Begitu selesai berbicara, Yu Xuan pada akhirnya bergegas melesat keluar dari inti bintang Han Fan. Formasi yang dibentuk oleh Yu Xuan juga pada saat ini tidak lagi memurnikan darah dewa. Formasi ini pada akhirnya bertugas untuk memblokir sosok-sosok yang mendekat. Sementara itu Yu Xuan pada saat ini sudah melayang di atas kehampaan dari bintang Han Fan. Bintang Han Fan yang awalnya putih dengan es pada saat ini dipenuhi dengan warna biru akibat es yang mencair. Yu Xuan juga pada akhirnya segera berkeliaran di sekitar bintang Han Fan dan menatap ke arah tempat Xiao Yan melarikan diri. Melihat hal tersebut, Xiao Yan di kejauhan juga pada saat ini bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Sementara itu Yu Xuan pada saat ini akhirnya segera bergumam pada dirinya sendiri. Yu Xuan berkata bahwa pada dasarnya dapat dipastikan tidak ada aura kuat dan aneh di bintang Han Fan. Kehampaan puluhan ribu meter di sekitar juga tampaknya harus dicari oleh Yu Xuan. Begitu sosoknya selesai bergumam, sosok Yu Xuan pada saat ini langsung terbang menuju ke arah tempat di mana Xiao Yan berada. Sosok Yu Xuan semakin dekat sebelum akhirnya melesat melewati keberadaan Xiao Yan. Tampaknya Yu Xuan tidak menyadari keberadaan Xiao Yan di sekitarnya. Yu Xuan pada saat ini berhenti dengan jarak kira-kira 10 meter di hadapan Xiao Yan. Melihat Yu Xuan yang pada saat ini celingak-celinguk, Xiao Yan juga menunjukkan senyuman di bibirnya. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh permaisuri. Xiao Yan pun terus memandangi Yu Xuan sebelum akhirnya Xiao Yan bisa merasakan adanya rasa yang familiar yang terpancar dari Yu Xuan. Melihat ekspresi dan gelagatnya, Xiao Yan pada akhirnya bergumam, ternyata benar memang inilah orangnya. Permaisuri pun bertanya dengan lembut apakah Xiao Yan mengetahuinya. Xiao Yan mengangguk dan berkata bahwa orang ini sangat mirip dengan yang pernah Xiao Yan temui sebelumnya. Xiao Yan ingin tahu pernahkah Yuan Er mendengar tentang klan Cimi. Permaisuri pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa dirinya mengetahui satu atau dua hal. Mereka mencari nafkah dengan merampas tubuh dan target mereka adalah semua orang-orang kuat atau orang-orang dengan bakat luar biasa. Namun sama seperti dewa asli, mereka juga telah mengganggu beberapa makhluk kuat sejak lama. Namun sekarang tampaknya mereka telah berhenti karena permaisuri belum pernah melihat kemunculannya lagi. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan menyadari bahwa apa yang disebutkan oleh permaisuri memang benar. Baik kemampuan dari klan dewa asli maupun klan Cimi benar-benar menentang surga. Yang satu benar-benar bisa mengolah tubuh fisik menerobos ke tingkat keabadian. Sementara kekuatan mengerikan klan Cimi untuk merebut tubuh juga benar-benar di luar nalar. Namun meskipun begitu, Xiao Yan juga pada saat ini bertanya-tanya mengapa klan Cimi bisa menghilang. Klan dewa asli dimusnahkan karena invasi dunia. Namun apa yang dialami oleh jiwa Cimi ini masih membuat Xiao Yan merasa aneh. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah klan Cimi benar-benar menghilang. Atau mungkinkah klan Cimi sesungguhnya tidak pernah menghilang sama sekali? Menanggapi hal tersebut, permaisuri pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Permaisuri berkata bahwa dulu orang-orang dari klan Cimi menganggap tubuh asli mereka sebagai klon. Sekarang mereka telah menjadi orang yang tubuhnya diambil dan menggantikannya dengan jiwa mereka. Mereka juga mewarisi ingatan dari orang-orang yang tubuhnya mereka ambil. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa jiwa dari klan Cimi ini juga tersembunyi di antara ribuan makhluk. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Dengan memiliki ingatan dari tubuh yang diambil, maka dirinya tentu saja bisa melakukan teknik seperti pembentukan darah dewa yang sebelumnya. Selain itu, setelah mendengar bahwa mungkin saja jiwa Cimi ini tersembunyi di ribuan makhluk di sekitar, Xiao Yan berpikir tampaknya klan Cimi ini bisa membuat klon yang tidak terhitung jumlahnya. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya mungkinkah bahkan mereka juga memiliki kekuatan jiwa yang kuat hingga bisa memiliki jumlah klon yang tidak terbatas.
Permaisuri pun tersenyum dan berkata bahwa kekuatan klan Cimi ini benar-benar di luar nalar. Mereka dapat merebut banyak klon dan permaisuri tidak tahu berapa batas jumlahnya. Xiao Yan seketika mengerutkan kening dan bergumam bahwa jika tidak ada batasan jumlah, bukankah itu berarti Xiao Yan dapat memiliki klon yang tidak terhitung jumlahnya? Menurut apa yang dikatakan oleh Dewa Jahat, kekuatan Xiao Yan untuk tubuh juga adalah milik dari klan Cimi. Dengan begitu, tidak bisakah Xiao Yan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh klan Cimi? Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya dan Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan bisa memiliki klon yang tidak terhitung jumlahnya, Xiao Yan akan dapat memiliki pasukan yang kuat dan semuanya dikendalikan oleh kesadaran Xiao Yan. Namun meskipun Xiao Yan juga memiliki kekuatan perebutan tubuh dari klan Cimi, kekuatan klon yang direbut oleh Xiao Yan tidak dapat melebihi tubuh aslinya. Dengan begitu maka Xiao Yan memiliki keterbatasan dan Xiao Yan sangat menginginkan apa yang bisa dilakukan oleh jiwa Cimi. Menurut apa yang dikatakan oleh permaisuri adalah hal yang paling luar biasa. Hal tersebut merupakan kemampuan jiwa Cimi yang sepertinya tidak memiliki batasan jarak kekuatan antara klon dan tubuh aslinya. Mengenai bagaimana jiwa Cimi melakukannya, Xiao Yan berpikir sepertinya Xiao Yan hanya bisa mengetahuinya dengan cara mencari jiwanya. Sementara itu di sisi lain Yu Xuan pada saat ini masih celingak-celinguk sebelum akhirnya Yu Xuan menyadari sesuatu. Yu Xuan pada saat ini berpikir tampaknya dirinya masih belum menyisir terlalu jauh untuk mencari Xiao Yan. Yu Xuan pada akhirnya membuat keputusan untuk mencari lebih jauh dan sosok Yu Xuan pada saat ini mesat meninggalkan tempat Xiao Yan berada. Melihat Yu Xuan yang mengambil tindakan melesat menjauh, Xiao Yan pada saat ini menyadari sesuatu. Xiao Yan pun bergumam mungkinkah dirinya mengingat arah Xiao Yan pergi dan mulai mencari Xiao Yan. Tampaknya dirinya sangat berhati-hati dan ingin memastikan bahwa Xiao Yan benar-benar tidak lagi berada di tempat ini. Xiao Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya menepuk lembut kelinci Bing Yun dan memerintahkannya untuk pergi ke inti dari bintang Han Fan. Kelinci Bing Yun pada akhirnya mengguncang tubuhnya sebelum akhirnya melesat dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat kelinci Bing Yun pada saat ini benar-benar langsung menerobos masuk ke inti bintang Han Fan. Yang menarik perhatian Xiao Yan pada saat ini bukan lagi genangan darah dewa asli yang terkondensasi di bawahnya. Pada saat ini genangan darah emas telah berubah menjadi bola darah berwarna emas setinggi puluhan meter. Bola darah emas ini bukanlah milik dewa asli yang berada di pihak Xiao Yan. Ini merupakan fluktuasi energi dan darah yang keluar darinya dan membuat Xiao Yan pada saat ini bersemangat. Tanpa banyak basa-basi, Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan klon dewa asli dan memerintahkan klon dewa asli untuk menyerap energi dan darah tersebut. Sosok tubuh dari klon dewa asli pada saat ini terus-menerus menyerap darah emas yang tidak terhitung jumlahnya. Darah emas ini juga mulai mengalir dan darah ini sesungguhnya tidak akan secara langsung meningkatkan kekuatan klon dewa asli. Hal ini akan memungkinkan darah dari klon dewa asli akan bisa menerobos batasan untuk menaikkan kekuatannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga duduk bersila di samping klon dewa asli dengan sedikit tersenyum. Xiao Yan tidak menyangka tampaknya Yu Xuan telah menyiapkan hadiah ini untuk Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah klon dewa asli yang terus-menerus menyerap darah emas. Xiao Yan juga pada saat ini seketika bergumam bahwa jika menghitung waktu seharusnya Yu Xuan akan segera kembali. Namun setelah setengah batang dupa sosok Yu Xuan pada saat ini sama sekali tidak muncul. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada akhirnya menyebar dan Xiao Yan pada akhirnya bisa menemukan keberadaan Yu Xuan. Yu Xuan pada saat ini telah lama kembali di atas bintang Han Fan. Namun dirinya masih melayang di atas langit dari bintang Han Fan. Puluhan ribu simbol pada saat ini telah terbentuk di sekitarnya dan dirinya membentuk segel besar di udara.
Yusuan juga pada saat ini bergumam bahwa segel ini disebut dengan nama 9918 pembungkus langit. Seseorang hanya bisa keluar tetapi dirinya tidak akan bisa masuk. Meski dirinya sudah mencari di sekitar kehampaan sebanyak mungkin, dirinya pada akhirnya tidak menemukan keberadaan Xiao Yan. Yusuan juga pada saat ini tidak lagi harus mempedulikan pemuda yang bersembunyi ini. Jika dipikir-pikir, darah dewa milik Yusuan juga pada saat ini seharusnya sudah matang sepenuhnya. Yusuan pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya melanjutkan kembali membentuk segel di tangannya. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini tersenyum setelah melihat sosok Yusuan. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa orang ini tampaknya benar-benar cukup berhati-hati. Dirinya sebenarnya meninggalkan lebih dari belasan segel jiwa di tempat ini. Untungnya Yuan Er telah mengetahuinya dan berhasil menghapus segel tersebut. Jika tidak, Yusuan akan menemukan bahwa sel darahnya telah disentuh oleh orang lain. Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini kembali fokus dan menatap ke arah klon dewa asli. Awalnya hanya ada 2 segel bintang, tetapi pada saat ini segel bintang ketiga perlahan muncul. Tidak lama kemudian segel keempat juga muncul. Sesaat kemudian segel kelima secara bertahap mulai mengembun. Ki dan darah dari klon dewa asli juga pada saat ini mulai melonjak. Ini adalah kekuatan bintang yang terkandung dalam ki dan darah. Jelas sekali bahwa Yusuan telah berusaha keras untuk mengembangkan darah dewa ini. Dirinya juga menggunakan kekuatan bintang dalam jumlah yang tidak diketahui untuk mengolahnya. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan darah mendidih di tubuhnya, tetapi situasi ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terus menekan ki dan darah di dalam dagingnya. Kekuatan agung dari bintang ini masih belum bisa disatukan ke dalam daging dan darah. Meskipun begitu, pada saat ini bintang kelima di antara alis klon dewa asli telah memadat. Xiao Yan bukannya tidak ingin terus-menerus membuat klon dewa asli menjadi semakin kuat, tetapi Xiao Yan tidak bisa menekan kekuatan bintang yang terkandung dalam energi ki dan darah. Jika Xiao Yan tidak menekannya, hal ini akan sangat memungkinkan klon dewa asli bisa menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin saja klon dewa asli akan bisa menerobos ke bintang 6 atau bahkan bintang 7. Meskipun Xiao Yan sendiri telah berhasil menerobos ke keabadian kaisar, tetapi kekuatan Xiao Yan masih berada di langkah pertama. Jika klon dewa asli berhasil menerobos ke bintang ke-6, Xiao Yan khawatir Xiao Yan hanya dapat menyegelnya di pagoda pemurnian. Hal tersebut dikarenakan kesenjangan kekuatan antara klon dewa asli dan Xiao Yan benar-benar jauh. Jika Xiao Yan memaksakannya, maka akan sangat merepotkan jika klon dewa asli pada akhirnya lepas kendali. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini sel darah emas menyusut dengan cepat. Sel darah emas ini terus-menerus mengembun di dada klon dewa asli dan terus menembus tubuh klon dewa asli. Bersamaan dengan hal tersebut, pada akhirnya terdengar suara gemuruh dan Xiao Yan segera mengangkat kepalanya. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan bergumam ketika bertanya apakah Yusuan akhirnya kembali. Dari jauh pada saat ini terdengar suara tawa yang sepertinya berasal dari Yusuan. Dari nada bicaranya, Yusuan pada saat ini tampaknya dipenuhi dengan kegilaan. Yusuan berteriak bahwa saat dirinya menerobos tubuh fisik ke alam leluhur dewa asli, dirinya akan bisa mencabik-cabik bocah kecil itu dengan tangannya. Dirinya juga akan bisa menekan permaisuri dan dirinya akan menguasai alam sejati Xuan Yin. Sesaat setelah suara ini terdengar, sesosok tubuh pada akhirnya melesat masuk ke kedalaman tanah. Begitu sosok ini muncul, matanya langsung bertemu dengan mata Xiao Yan. Wajahnya yang tertawa sebelumnya pada akhirnya pada saat ini tampak tiba-tiba membeku, seolah-olah otot di wajahnya pada saat ini telah dipukul dengan keras dan wajahnya tampak kaku seperti kanebo. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya segera mulai berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan bertanya kemanakah senior pergi.
Xiao Yan masih mengerti beberapa pertanyaan tentang dewa asli. Oleh karena itu Xiao Yan berencana bertanya lagi kepada senior. Yu Xuan pada saat ini tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan tetapi tiba-tiba menoleh untuk melihat ke sekitar. Yu Xuan mencari-cari di manakah keberadaan dari darah dewa yang telah dirinya bentuk. Sesaat kemudian pada akhirnya dirinya melihat sinar terakhir dari darah emas yang tersisa yang memasuki tubuh dari klon dewa asli. Yu Xuan pada akhirnya tidak bisa menahan perasaannya dan mulai berteriak dengan keras. Yu Xuan berteriak apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Dirinya telah menghabiskan waktu ribuan tahun untuk mengolah darah dewa ini. Ini adalah darah dewa milik Yu Xuan dan ini merupakan berkah yang harus diterima oleh Yu Xuan. Yu Xuan pada saat ini tampak benar-benar emosi dan darah tampak mengalir di seluruh kepalanya. Pembuluh darah di leher Yu Xuan pada saat ini membengkak dan seluruh wajahnya tampak berubah menjadi merah. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menggaruk kepalanya dan berbicara dengan polos. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan berpikir ini adalah yang tersisa setelah senior menyerapnya. Maafkan Xiao Yan tetapi semuanya benar-benar telah diserap oleh Xiao Yan. Dengan begitu maka bagaimana jika senior mengolahnya lagi? Yu Xuan pada saat ini menggertakkan giginya seolah-olah giginya akan hancur. Otot-otot di seluruh tubuhnya pada saat ini bergetar hebat, dirinya tidak mengatakan apapun dan sosoknya mulai berbalik bergegas menuju ke arah klon dewa asli. Selama klon dewa asli dimusnahkan maka darah dewa akan dapat diekstraksi, tetapi meskipun begitu darah dewa ini juga telah mengenali daging dan darah dari klon dewa asli milik Xiao Yan. Yu Xuan juga tidak terlalu peduli mengenai hal tersebut dan Yu Xuan pada saat ini segera mengulurkan lengannya, jari-jarinya berubah menjadi cakar tajam dan langsung menuju ke arah jantung klon dewa asli. Namun begitu sosok Yu Xuan pada saat ini hendak menyentuh klon dewa asli, sosok Yu Xuan tiba-tiba berhenti dan Yu Xuan menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh permaisuri. Mata Yu Xuan pun tiba-tiba menyusut dan sosoknya berteriak bahwa jika permaisuri mencoba menghentikan Yu Xuan lagi, jangan salahkan Yu Xuan karena akan bertindak kejam. Cahaya keemasan pada saat ini muncul di mata Yu Xuan dan wajahnya benar-benar menunjukkan kegilaan. Sementara itu permaisuri tampak menutup telinga dan sosoknya pada saat ini segera mengangkat jarinya. Dan darah yang tidak terhitung jumlahnya segera keluar dari tubuh Yu Xuan. Sejumlah besar kehidupan mengalir mengembun menjadi bola darah emas di hadapan Yu Xuan. Segel bintang 8 di antara alis Yu Xuan juga menjadi redup satu demi satu. Kekuatannya dengan cepat turun menjadi bintang 5. Yu Xuan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan dengan masih tetap tersenyum. Xiao Yan berkata bahwa senior benar-benar seorang profesional. Xiao Yan tahu bahwa senior telah melakukan semua trik untuk melakukan pertunjukan di depan Xiao Yan. Namun meskipun begitu sesungguhnya mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Yu Xuan pada saat ini terdiam sebelum akhirnya berteriak ke arah Xiao Yan dengan marah ketika berkata apa yang Xiao Yan bicarakan. Dirinya benar-benar tidak mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan bibir dan Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya mungkin Xiao Yan telah melakukan kesalahan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan lanjut berkata bahwa tapi sepertinya hal tersebut tidak mungkin. Senior telah secara diam-diam menukar darah klon dewa asli milik Xiao Yan. Senior benar-benar mengucapkan banyak kata-kata untuk berbohong kepada Xiao Yan. Xiao Yan khawatir klon dewa asli milik Xiao Yan bukan berasal dari darah manusia. Seharusnya sedari awal klon dewa asli milik Xiao Yan memiliki darah dewa. Xiao Yan tersenyum di hadapan Yu Xuan karena Xiao Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri mengenai hal ini.
Xiao Yan juga menyadari bahwa ini merupakan alasan mengapa jiwa Cimi terus-menerus menginginkan klon dewa asli milik Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Yu Xuan pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan sosok Yu Xuan ini. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa senior di jurang alam sejati Xuan Yin tampaknya masih belum menyerah hingga saat ini. Dirinya benar-benar masih ingin mendapatkan klon dewa asli milik Xiao Yan dan Xiao Yan berpikir bahwa semua itu karena esensi darah dewa di dalam tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin tahu apakah semua yang dikatakan oleh Xiao Yan ini benar atau tidak. Xiao Yan ingin tahu apakah tanggapan dari senior jiwa Cimi. Kemarahan dari Yu Xuan pada akhirnya mereda dalam sekejap dan ekspresi marah di wajahnya seketika luntur. Hal ini juga seketika membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan merupakan sebuah kebenaran. Yu Xuan pada akhirnya segera menatap ke arah Xiao Yan dengan mata dingin dan segera bertanya bahwa dirinya ingin tahu kapankah hal ini terungkap. Menanggapi tersebut Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa senior seharusnya tahu kapankah itu terungkap. Jiwa Cimi pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan sosoknya pada saat ini menundukkan kepalanya. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa akhirnya dirinya benar-benar menyerah pada klon dewa asli milik Xiao Yan. Dengan begitu maka pada saat ini dirinya jiwa Cimi mengaku kalah di hadapan Xiao Yan. Dengan begitu maka bisakah melepaskan klon jiwa Cimi yang tersisa ini? Yu Xuan pada saat ini terlihat tersenyum pahit dan sosoknya benar-benar tampak kehilangan seluruh harapannya. Yu Xuan tampaknya pada saat ini hanya bisa menerima takdir dan sosoknya benar-benar tidak lagi ngotot seperti orang yang sedang dikejar hutang.